Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Tabel berikut ini adalah data mengenai rata-rata tinggi badan anak perempuan yang berumur dari 2 sampai 14 tahun. Tabelnya. Yang A, gambarlah diagram pencar dari data di atas. Oke, kita buat gambar diagram pencarnya ya. Ini kita kerjakan yang A dulu. Oke, dari sini. Lihat di sini ada umur itu 2 sampai 14. Untuk umur kita ambil alokasikan sebagai variabel independen atau X-nya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Sedangkan untuk variabel dependent atau variabel Y-nya itu rata-rata tinggi. Ini dari 89 paling kecil, berarti kita kategorikan ambil satu, ini adalah jarak yang dipersempit ya. Aslinya kita anggap ini 80, 85, 90, 95, lalu 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, dan 165. Yang ini disebut rata-rata tinggi. Rata tinggi dalam sentimeter. Sedangkan ini adalah umur dalam tahun. Itu ya. Selanjutnya, umur 2 tahun rata tingginya adalah 89. Berarti kalau misalnya sampai sini. Perkiraan di sini. Nah, ya. Umur 3 tahun 98, berarti sampai sini. 398 sampai sini. Umur 4 tahun sampai 105, naik lagi berarti pas di sini. 105 ya. Umur 5 tahun itu 112, berarti pas di 112, berarti di sini. Umur 6 tahun itu 118, berarti kita masukkan ke sini 118, 6 tahun. Umur 7 tahun 123, berarti di sini 7 tahun 123. Oke. Umur 8 tahun itu 131, ini 130, pasti sedikit 131. Umur 9 tahun 136, berarti 9 di sini, ini 136 lebih dikit. Nah. Umur 10 tahun 143, berarti sampai sini. 143. Lanjut lagi. Umur 11 tahun itu 151 di sini. Umur 12 tahun itu 155, berarti sampai pas di sini 155. Umur 13 tahun itu 160, berarti pas di sini 160. Umur 14 itu 161. 161, beda dikit. Nah, inilah diagram pencar. Ya. Yang B, apakah diagram pencar memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara umur dengan rata-rata tinggi badan? Nah, kalau kita lihat linearnya, berarti kita lihat garis regresinya. Bagaimana garis regresinya? Kita lihat di sini. Kita bisa tarik garis. Nah, seperti ini. Kita tarik garis. Seperti ini. Nah, seperti ini. Terlihat dari kiri ke kanan atas. Artinya ada hubungan linear. Yang B, ada hubungan linear positif. Ya, ada hubungan linear positif. Yang C, tentukan persamaan garis regresinya. Nah, untuk menentukan persamaan regresi, berarti kita harus membutuhkan nilai X rata-ratanya dulu. Untuk mencari nilai X rata-rata, berarti kita lihat masukin nilainya. Untuk nilai X, kita masukin dari 2 sampai 14 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi tinggal cari tambah penjumlahannya. 2 dan 3, 5, 9, 14, 20, 27, 35, 43, 44, 46, 49, 53. Ulang ya. 5, 9, 14, 20, 27, 35, 44, 45,
47 50 54. Sini 4 dapat 5. 5 6 7 8 9 10. Berarti 104. Nah, untuk mencari X rata-rata berarti 104 dibagi dengan banyaknya ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 104 dibagi 13 itu dapat nilai sebanyak 8. Nah, ini rata X nya. Sekarang kita cari nilai Y nya. Untuk mencari nilai Y berarti kita masukkan angka-angka ini. 89 98 105 112 118 123 131 136 143 151 155 160 161. Nah, kita tambahkan 9 17 22 24 32 35 36 42 45 46 51 52. Ya, dapat 2, simpan 5. 5 13 22 23 24 26 29 32 36 41 46 52 58. Dapat 8, bisa 5. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti 1682. Berarti untuk cari nilai Y rata-rata sama dengan 1682 dibagi dengan 13 sama dengan dapat nilai sebesar 129,385. Ya, kita bulutin 385. X rata-rata dapat, Y rata-rata dapat. Nah, kita memerlukan nilai antara nanti SSX-Y ya. Kita butuh nilai yang pertama adalah ini. X dikurangi X rata-rata. Ya, kita cari X kurangi X rata-rata. 2 dikurangi 8 dapat min 6. 3 kurang 8 berarti min 5. 4 kurang 8 min 4. 5 kurang 8 min 3. 6 kurang 8 min 2. 7 kurang 8 min 1. 8 kurang 8 0. 9 kurang 8 1. 10 kurang 8 2. 11 kurang 8 itu 3. 12 kurang 8 itu 4. 13 kurang 8 5. 14 kurang 8 6. Kalau kita tambahkan, ini nggak perlu ditambahkan ya, ini nggak perlu nilai tambah. Selanjutnya kita akan tahu nilai Y kurang Y rata-rata. Nah, perlu ya, rumus utamanya nanti ini. Y kurang Y rata-rata itu berarti Y ini 89 dikurangi 129. Karena lebih gedean 129 maka 129 kurangi 89, tapi nilainya adalah minus. Jadi minus 40,385. Itu ya. Terus ini 98 kurang 129 itu minus 31,385. 105 kurang 118 masih gedean 129 berarti minus 24,385. Min 3 sama min 3 112 dikurangi 129 itu masih gedean yang di sana berarti minus 17,385. 118 dikurangi 129 masih gedean ini berarti minus 11,385. 123 129 masih gedean 129 berarti minus 6,385. 131 lah gedean ini 131 berarti nilainya positif. Dia dapatnya 1,615. 136 berarti tambahin 5 jadi 6,615. 143 berarti jadinya 7 tambahin 7 13,615. 151 berarti ini bedanya cuman 8 bertambah 8 berarti 21,615. 155 tambahnya 4 berarti 25,615 gitu ya. 160 tambahnya 5 berarti tambahin 5 30,615. 161 tambahnya 1 31,615. Yang ini juga nggak perlu dicari ya. Terus sebelum kita menyatukan ini ada nilai tambah ya. Ketika dapat rumus yang lain kita akan mencari nilai X kali Y. Nah, tujuannya nanti ada perbandingan antara rumus yang biasa dengan rumus yang lainnya. Kita tambahkan sini X kali Y. 2 kali 89 itu dapat 178. 3 kali 98 itu 294. Terus 4 kali 105 itu
420. Lalu 5 kali 112 itu 560. 6 kali 118 itu 708. 7 kali 123 itu 861. 8 kali 131 itu 1048. 9 kali 136 itu dapat 1224. 10 kali 143 itu 1430. 11 kali 151 itu 1661. 12 kali 155 dapat 1860. 13 kali 160 itu dapat 2080. 14 kali 161 itu dapat 2254. Sehingga kalau ini dijumlahkan langsung saja, itu adalah nilainya sebesar 14.578. Gitu ya. Kita akan mencari nilai SSXY. SSXY. Rumus SSXY adalah sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Gitu ya. Ini yang akan kita cari. Dari mana nilainya? Nanti yang ini kali ini. Gitu. Untuk kita cari, boleh kita cari dulu. Yang pertama adalah X kurang X barnya dulu. X kurang X bar tapi yang rata-rata. Yang kuadrat. Kenapa? Karena SSXY itu ini buat sebenarnya SSXX ini. Nanti SSXX. Jadi kita utamakan SSX-nya dulu deh. Jadi ini pangkatin 2. 6 pangkat 2 itu 36. 25 4 pangkat 2 itu 16. 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36. Sehingga ketika X kurang X bar ditambahkan itu hasilnya 182. Udah dapat nilai ini, baru kita akan mencari nilai perkalian antara X kurang X di sini ya, X kurang X bar kali Y kurang Y bar. Nah, kalian ini kan ini min 6 kali min 40 ini hasilnya adalah 242,31. Ini min 5 kali min 31,385 itu dapat 156,925. Min 4 kali min 24 itu dapat 97,54. Min 3 kali min 17 itu dapat 52,155. Min 2 kali min 11 itu dapat 22,77. Min 1 kali min 6 tetap sama, berarti 6,385. 0 kali 0, 0. 1 kali 6,615 berarti 6,615. 2 kali 13,615 itu dapat 27,23. 21,615. 3 kali 21 ini dapat nilainya 64,845. 4 kali 25,615 dapat 102,46. Lanjut, 5 kali 30 itu dapat 153,075. 6 kali 31,15 dapat 189,690. Sehingga ketika dijumlahkan total semua ini adalah sebesar 1122,000 pas 1122. Nah, berarti nilai SSXY sigma X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu sama dengan ini 1122. Gitu ya. Atau mencari nilai SSXY dengan rumus yang lain, yaitu sigma XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N banyak data. Kita tahu nilai sigma XY ini, X kali Y itu 14.578 dikurangi sigma X itu berarti ini 104 dikali dengan 1682 dibagi dengan 13. N nya kan 13. Di 14.578 dikurangi dengan 104 dikali 1682 itu dapat 174.900.
dibagi 13 sama dengan 14.578 dikurangi. Nah, ini pembagian, ini hasilnya adalah 13.456. Sehingga hasilnya adalah 1.122. Artinya sama. Pakai rumus yang sigma X kurang X bar Y kurang Y bar atau sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y per N. Itu sama nilainya. Oke, itu yang SSXY. Kita akan melanjutkan mencari nilai. Nah, ini agak panjang ya. SSXX itu adalah sigma X kurang X bar kali X kurang X bar, atau bisa disebutkan dengan sigma X kurang X bar pangkat 2. Seperti itu. Berarti nilainya adalah yang X pangkat 2 ini 182. Atau nyata ada rumus yang lain. SSXX itu sama dengan sigma X kuadrat sigma X kuadrat. Oh, di sini belum ada X kuadrat ya. Oke, nanti kita cari X kuadratnya. Sigma X kuadrat lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2 per N ya. Sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X kuadrat lupa belum. Sini harusnya kasih X kuadrat sini deh. Ya, ini X kuadrat berarti 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196. Maka ketika dijumlahkan itu totalnya adalah 1014. Oke, ini ya totalnya ya. 1014. Ini 1014 dikurangi sigma X-nya itu 104. 104 pangkat 2 dibagi dengan 13. Jadi sama dengan 1014 dikurangi 104 pangkat 2 itu sama dengan 10.816 bagi 13. Berarti sama dengan 1014 dikurangi dengan ini bagi dapat 832. Sehingga ketika dikurangi hasilnya adalah 182. Artinya nilainya sama. Ya. Sehingga pertanyaan ini kan tentukan persamaan garis regresi. Untuk mencari nilai regresi, maka kita lihat tahu nilai B-nya dulu. Nilai B itu adalah SSXY dibagi dengan SSXY dibagi dengan SSXX. SSXY itu hasilnya 1122 dibagi dengan SSXX itu 182. Berarti hasilnya adalah 6,16. Nah, ini B-nya. B-nya dapat. Setelah B dapat, baru kita cari nilai A. A itu sama dengan Y rata-rata dikurangi B kali X bar. Nah, rata-rata Y sama rata-rata X. Y rata-ratanya tadi dapat nilai ini ya, 129,385. Dikurangi B-nya 6,16 dikali dengan X rata-rata. X rata-ratanya adalah 8. Berarti sama dengan 129,385 dikurangi 6,16 kali 8 itu dapat nilainya 49,28. Sehingga ketika dihasilkan dikurangkan menghasilkan nilai 80,105. Inilah nilai A. Persamaannya Y sama dengan Y topi sama dengan A tambah BX. Gitu ya. Berarti nilai A-nya adalah 80, Y topi ya. 80,105 ditambah B-nya adalah 6,16X. Inilah persamaan garis regresinya. Sepanjang itu ya. Nah, ini kita tutup dulu. Jadi nilai I-nya segini, yang C. Selesai yang C, cari yang D. D. Interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Nah, nilai A-nya ini kan. Nilai A, ini tandain ya nilai A, adalah ketika anak perempuan berumur 0 tahun, ini terhadap ini ya, terhadap garis sumbu X ya, maka rata-rata tinggi nah, dalam sentimeter ya, tinggi badannya adalah
80,105. Nah, 80,105. Untuk nilai B, berarti nilai B adalah ketika setiap kali umur anak perempuan bertambah 1 tahun, maka rata-rata tinggi badannya bertambah 6,16. Kayak gitu interpretasi antara nilai A dan nilai B. Itu ya. Selanjutnya yang E. Hitunglah prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur berarti X itu 5,8. Maka dari nilai ini Y topinya berarti sama dengan 80,105 ditambah 6,16 kali 5,8. Jadi sama dengan Y topi 80,105 ditambah ini kali nih 6,16 kali 5,8 dapat 35,728. Ketika dihasilkan maka Y topinya sama dengan itu sebesar 115,833. Nah, inilah si prediksi tinggi badan ketika anaknya berumur 5,8 tahun. Sedangkan yang F, hitunglah prediksi tinggi badan seorang perempuan yang sudah berumur 30 tahun. Berarti ketika X-nya sama dengan 30 tahun. Oke, X-nya 30 tahun, hati-hati. Ini 30 tahun, berarti kalau kita nilaikan rata-rata tinggi adalah 80,105 ditambah 6,16 kali 30. Sama dengan, ya topi sama dengan 80,105 ditambah 6,16 kali 30, itu sama dengan 184,8. Berarti ya topinya sama dengan 8 ini dapat nilai 264,905. Wah, tingginya mencapai gala 264,945. Itu kan jauh sekali. Sehingga dilihat G, berikan komentar mengenai reliabilitas nilai perkiraan di bagian yang F. Nah, berarti yang G ini kita bisa buktikan itu reliabilitas itu kenyataan ya, militas rata-rata tinggi pada umur 30 tahun. Nah, hati-hati nih, umur 30 tahun. Nah, tersebut tidak mungkin. Tidak mungkin karena melebihi tinggi pintu ini. Gitu ya. Karena tinggi seseorang seseorang manusia mengalami proses tidak bertambah tinggi ketika umur tertentu, dan juga umur 30 tahun tersebut jangan gitu ya, tahun tersebut jauh dari data hasil observasi. Ingat, data observasinya hanya sampai umur 14 tahun, bukan sampai 30 tahun. Nah, ini dia jawaban untuk soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Silakan yang ingin butuhkannya bisa di-screenshot untuk menjadi bahan diskusi kalian di sekolah. Terima kasih. Jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman agar bisa menjadi lebih bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta komentarnya. Sekian dari saya. Kita akan lanjutkan pembahasan soal berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.